Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hadir kembali di pengajian Tadabbur Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali, berkumpul dengan Pak Ustadz juga pada pagi hari ini untuk sama-sama menimba ilmu, mentadaburi Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk mendalami ilmu Al-Qur'an mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita dengan surah Ali Imran dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Dan telah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Rusli Hasbi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pengajian kita insya Allah sampai sekitar pukul 6.30 Pak Ustadz. Ya, Nanti baik. kita akan ada waktu sekitar setengah jam dari 6.30 sampai pukul 7 untuk dialog tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyiapkan di kolom chat dan kita juga akan memberikan kesempatan waktu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ustadz Rusli Hasbi. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali nanya dulu ini, kira-kira suara saya kedengaran dan jelas begitu? Jelas Pak Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Mohon kepada panitia untuk mengkondisikan suara, yang lain mohon ditutup sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji ayat 10 surat Ali Imran dan 11, 12 dan 13. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kalau terjemahannya semuanya sudah memegang Al-Quran, tapi kita terjemahkan bebas. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum, harta yang mereka miliki tidak akan bisa membantu mereka, wala auladuhum, dan anak-anak yang mereka miliki tidak bisa menghambat azab Allah yang diturunkan kepada mereka. Wa ulaika hum waqudun nar,
dan mereka orang kafir pembangkang kebenaran, penolak keadilan, mereka itu adalah waqudun nar, bahan bakar yang dijadikan oleh Allah. Mereka itu orang kafir pembangkang kebenaran dan keadilan itu, waqudun nar, mereka dijadikan sebagai bahan bakar dalam neraka. Jadi mereka bukan hanya dibakar, tapi dijadikan sebagai arang untuk membakar. Di sini kalau kita garis bawahi, harta dan anak-anak bagi orang pembangkang kebenaran, harta dan anak-anak bagi pembangkang keadilan, harta dan anak-anak bagi orang yang tidak loyalis kepada hukum Allah, mereka itu akan disengsarakan oleh Allah dengan anaknya sendiri dan disengsarakan oleh Allah dengan hartanya sendiri. Harta dan anak itu tidak bisa menghambat mereka dari azab Allah yang akan diberikan kepada mereka. Dan mereka dijadikan bukan dibakar dalam neraka, tapi mereka dijadikan sebagai bahan bakar dalam api neraka jahanam. Ini pengertian umum dari ayat. Kita masuk di dalam penafsiran. Ayat yang seperti ayat di atas ini, yang tadi itu adalah kita akan dapat lebih kurang ada 2 surat yang mengemukakan yang sama. Di dalam surat Ali Imran juga ada di ayat 116. Ayat surat Ali Imran ayat 116 juga menyebutkan orang-orang kafir lan tughniya anhum amwaluhum wal auladuhum minallahi syai'a, mereka harta dan anak mereka tidak bisa menghambat menyelamatkan mereka di hadapan azab Allah. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, di dalam neraka jahanam itu kekal abadi. Itu di Ali Imran 116. Juga disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah. Juga dalam surah Al-Mujadilah dengan keadaan yang sama. Kalau begitu maknanya diulang-ulang, ada 3 kali lebih kurang Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran tentang orang kafir, ya, harta mereka, dan anak mereka itu adalah tidak bisa dijadikan andalan di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kayaknya bergema tidak suara saya, Pak Iwan? Iya, agak sedikit bergema Pak Ustadz, sedikit. Saya coba, kalau gitu saya coba kecilkan kalau bergema. Kalau begitu, apakah ini? Nah, ini bagaimana? Masih sedikit bergema, tapi masih ini kok, masih jelas Pak Ustadz. Masih jelas. Kalau ya, kalau begini masih sama Pak Ustadz. Masih sama. Kalau begini jelas. Jelas, masih jelas Pak Ustadz. Masih jelas. Begini aja lah. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz, masih jelas. Nggak apa, ya udah. Maaf, saya kotak-atik sedikit komputernya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu ayat tadi, ya, kita sudah paham. Kemudian kita lihat asbab nuzulnya itu, sebab turun ayat itu. Begini rupanya dalam kitab tafsir, setelah saya rujuk ke dalam tafsir, ada beberapa pemikiran yang tercantum dalam tafsir itu tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat itu. Salah satunya adalah nuzul hadhil ayat. Ayat ini diturunkan fi nafaqatil musyrikin wal yahud biddal Islam. Orang musyrikin Mekah dan orang Yahudi
pada saat itu mengumpulkan dana sebanyak-banyak untuk membuat perlawanan terhadap Islam. Itu sebab turunnya. Orang Yahudi musuh Allah, orang musyrikin musuh Allah, mempersiapkan harta mereka sebanyak-banyaknya. Kalau istilah kita, ngutang kiri, ngutang kanan. Pasang badan dengan uang negara pada saat orang musyrikin berkuasa. Uang negara pada saat Yahudi berkuasa, mereka uang negara yang didapatkan dari rakyat, biddal Islam, mereka ingin menghancurkan Islam. Itu asbabun nuzulnya. Jadi mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari rakyat untuk melawan Islam. Itu ya satu dalam tafsir. Tafsir yang kedua, menurut Ibnu Abbas, ini asbabun nuzul, Bani Quraidah dan Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir, ru'asaul Yahud, pimpinan-pimpinan Yahudi, ya, malu ila tahsilil amwal, mengumpulkan harta untuk menzalimi Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Untuk apa yang digagalkan? Fi tahsilir riyasah, jangan Muhammad sampai memimpin. Itu dicegat habis. Jangan sampai Muhammad dan pengikut-pengikutnya sempat mengambil alih kepemimpinan kita. Amwal, jangan sampai Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat hidup yang lumayan. Tidak boleh. Mereka bergerak terus fi mu'adatil Islam war Rasul, untuk menghancurkan Islam dan Rasul lewat program Yahudi pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad dicegat jangan sampai ke campur pemimpin, jangan sampai menjadi pemimpin. Wal amwal, jangan sampai punya uang Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Akhirnya turun Allah Subhanahu wa taala ayatnya, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Memang harta kamu, hai orang kafir, anak-anak kamu yang kamu kumpulkan untuk menghancurkan Nabi Muhammad, dan tidak boleh Nabi Muhammad memimpin, kamu cegat habis, kamu patahkan semuanya jalan-jalan menuju kepemimpinan Nabi Muhammad. Apakah kamu akan bisa harta dan anak itu berhadapan di hadapan azab Allah nanti? Itu turun ayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, asbabun nuzul, sebenarnya banyak asbabun nuzul itu. Cuma dua saja sudah cukup kayaknya ini. Supaya kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, kita tahu sekarang siapa yang orang kafir yang dimaksud di dalam Al-Quran ini. Jawabannya, orang kafir ini adalah orang kafir man la yu'minu nabillah, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Tidak hanya tidak beriman, tetapi mereka lebih kepada menzalimi orang beriman. Ya, kalau istilah bahasa kita, mempersekusi itu orang beriman. Jadi itu orang-orang kafir yang seperti itu Allah sangat benci dan mengatakan kekuatan harta mereka meskipun kelihatan kaya, kekuatan anak-anak mereka, pengikut-pengikut mereka meskipun banyak, tetap di hadapan azab Allah tidak bisa lari. Kalau Allah sudah marah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syarrad dawab, binatang-binatang yang melata-lata di atas bumi termasuk manusia, yang paling jelek manusia di bumi ini adalah indallah, dalam pandangan Allah ya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Tidak hanya tidak beriman saja, tetapi kafir mereka aktif untuk menghancurkan Islam, aktif untuk menolak keadilan, aktif untuk menghancurkan kebenaran. Ini orang-orang kafir yang begini, syarrad dawab, manusia terjelek dalam hidup dunia ini. Ini bahasa Allah dalam surah Al-Anfal ayat 55. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwa di samping itu makna yang dimaksud dengan kafir di sini,
Yang kedua, orang kafir min ashabin nar, firman Allah. Itu penghuni neraka. Orang kafir itu harus kita i'tikad, dalam i'tikad kita itu mereka penghuni neraka. Cuma pertanyaannya, dengan kita i'tikad mereka penghuni neraka, apakah kita menghina mereka? Tidak. Itu keyakinan. Keyakinan, tidak ada penghinaan di keyakinan. Tolong dipahamin, jangan sampai terjadi toleransi nanti di tempat yang tidak perlu toleransi. Di keimanan tidak ada toleransi. Iman kita, firman Allah, puluhan dan ratusan tempat dalam Al-Quran, orang kafir min ashabin nar hum fiha khalidun. Dalam orang kafir itu penghuni neraka. Kalimat itu adalah keyakinan kita, i'tikad kita. Tidak boleh kita berbasa-basi di situ. Begitu kita basa-basi, di situ keluar dari iman. Bukan menghina itu bukan menghina orang kafir. Itu keyakinan. Keyakinan kita. Keyakinan bukan, tidak ada penghinaan di luar sebuah keyakinan. Tolong jangan diadukkan antara keyakinan dan menghina orang lain. Kemudian, ya, orang-orang kafir itu, ya, yang kafir dengan Quran, yang kafir yang menolak keadilan, menolak kebenaran, wa uyyina lahumul azab. Orang mereka itu pantas kena azab Allah. Apakah begitu azab diturunkan, akan bisa enggak menolak azab Allah dengan harta yang mereka miliki? Tidak bisa. Lan tughniya anhum amwaluhum. Enggak bisa. Bisa enggak pengikut mereka yang bermiliar-miliar, di belakang mereka berjuta-juta orang luar biasa yang mendukung mereka, yang memilih mereka, yang support mereka, apakah mereka itu akan bisa menolak azab Allah yang diturunkan kepada pembangkang itu? Tidak ada yang bisa. Jadi kalau dalam bahasa tafsir, al-amwal wal aulad ajizah tamaman amam azab Allah. Amam azabillah. Harta dan pengikut yang banyak, harta anak yang banyak, pengaruh yang kuat, betul-betul ajizah. Ajizah itu adalah tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berbicara. Makanya sedih saya. Maaf. Kita doakan apa yang terjadi di Sulawesi Barat, ya, di Mamuju, semoga Allah menyelamatkan teman-teman kita, saudara kita di sana, dan selesai dalam urusan gempa yang kemarin itu. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita semua. Mereka selamat semua insya Allah. Yang pergi 2-3 orang, Allah pergikan dengan pahala mati syahid. Amin, amin. Kemudian ingat Bapak, yang ingin saya sampaikan, ini bukan maaf. Dengan dalam keadaan kita sekalian berdoa kepada mereka. Lihat kantor gubernurnya. Sebelum gempa, setelah gempa bagaimana? Pertanyaannya, akankah Anda mampu pengaruh yang Anda tancapkan di dalam hidup Anda untuk menghancurkan iman kepada Allah, menghancurkan orang Islam? Gempa saja enggak sanggup kita jaga. Kalau azab Allah sudah turun, menyerah kata kalian semua. Maka enggak usah congkak dan sombong di hadapan hukum Allah, di hadapan kebenaran, di hadapan keadilan. Kembalilah kepada keadilan, kembalilah kepada kebenaran. Yang benar tetap Anda katakan benar, yang salah tetap Anda katakan salah. Jangan dibalik-balik, dibolak-balik. Akhirnya yang benar malah Anda kucilkan, yang salah mandah Anda puji-puji. Ingat, azab Allah tidak mampu Anda hambat. Kalau Allah sudah marah, lihat, maaf, apa yang terjadi di Mamuju yang baru itu, mudah-mudahan Allah akan mengembalikan kesejahteraan mereka kembali, dan mereka pemerintah di sana dan pemerintah kita Indonesia semakin hari semakin menuju kepada ridha Allah, semakin menuju kepada mencari ridha Allah, membela kebenaran dan membangun sebuah persatuan umat yang sehingga azab Allah tak mudah datang kepada negara yang kita cintai ini. Amin. Amin, amin. Itu kalau kita lihat dalam ayat tadi. Coba. Ayat yang ke-11 Allah berfirman. Ini coba lihat. Dibanding oleh Allah rupanya. Kada'bi ali Fir'aun.
Itu orang-orang kafir yang menghancurkan kebenaran. Orang-orang kafir yang menolak keadilan. Orang-orang kafir yang sibuk membela-bela kezaliman. Firman Allah, kada'bi ali Fir'aun, persis kaum Fir'aun mereka itu. Jadi kejahatan mereka sama dengan Fir'aun. Malah walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum Fir'aun. Apa? Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat Allah. Ini ayat ke-11. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah sikat mereka semuanya dengan azab Allah karena dosa yang mereka lakukan. Coba dengar baik-baik. Fa akhadhahumullah. Allah turunkan azab bidzunubihim karena dosa. Makanya jangan pikir azab yang diturunkan oleh Allah itu ujian. Bukan ujian. Bukan apa-apa. Karena kelakuanmu yang tidak baik. Itu Allah zunub. Yang Anda lakukan itu Allah turunkan dengan bala. Makanya kalau dipoles selalu itu adalah ujian Allah supaya kita. Bukan ujian itu. Itu adalah memang murka Allah. Kalau melihat ayat ini ya, fa akhadzahumullahu bi dzunubihim. Akhadza bi dalam bahasa Arab, akhadzallahu bi dzunubihim. Itu kejahatan yang kamu lakukan Allah tegur, Allah murka. Makanya jangan ditafsirkan bala-bala itu sebagai ujian melulu, tapi ada murka dalamnya itu. Kalau tidak seperti itu, akhirnya kita tenang. Begitu kita menzalimi umat, menzalimi kebenaran, ya, menzalimi keadilan, menghancurkan orang-orang yang saleh. Pada saat itu, abalai turunkan itu ujian. Bukan ujian, itu murka Allah. Dari mana kita paham? Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Dosa mereka dimurkai oleh Allah dengan balanya. Makanya keadaan orang-orang kafir pembangkang kebenaran dan menolak keadilan seperti Ali Fir'aun. Di sini keluarga Fir'aun disebutkan. Apa dimaksudkan dengan keluarga? Itu seperti di atas anak-anak orang kafir. Bukan anak-anak. Pengikut yang mensapot orang kafir berbuat jahat. Pengikut yang mensapot orang-orang untuk berbuat jahat dan kezaliman. Itu termasuk keluarga Fir'aun juga begitu. Fir'aun dan keluarganya artinya orang-orang yang berdiri di belakang Fir'aun untuk berbuat kezaliman masuk dalam wilayah bahasa Allah keluarga Fir'aun. Jadi kalau kita lihat ada orang zalim, satu, di belakangnya itu adalah ada 1 juta yang support kezaliman, yang itu jawabannya. Ya. Itu maksudnya itu bukan keluarga, tetapi maksudnya itu adalah orang yang support itu adalah memang pendukung kezaliman. Itu. Oke. Kalau ayat ini ada enggak di ayat-ayat yang lain? Di surat-surat yang lain dalam Al-Quran ada. Di surat Al-Anfal ayat 52, ayat 54 disebutkan kada'bi ali fir'auna juga di sana. Walladzina min qablihim kafaru biayatillah. Keluarga Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun berdustakan ayat Allah, mendustakan kebenaran. Fa akhadzahumullahu bidzunubihim. Maka Allah turunkan bala karena murka Allah terhadap dosa yang mereka lakukan. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Itu di dalam surat Al-Anfal ayat 52. Di ayat selanjutnya 2 ayat setelah itu, ayat Al-Anfal 54 juga sama. Fahlaknahum, kami hancurkan mereka dengan gempa, dengan banjir, dengan longsor, dengan segala macam bentuk murka Allah. Bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Malah disebutkan di ayat Anfal 54, wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan keluarganya, pengikut-pengikutnya yang congkak dalam menghancurkan keadilan yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa kullun kanu zalimin, semua mereka adalah pelaku kezaliman di atas bumi Allah. Ya.
Kita mulai masuk dalam tafsir. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat itu di beberapa surat dalam Al-Quran. Kemudian kita lihat, ya, ingat kenapa Allah membanding-banding orang kafir yang zalim, ya, dengan Fir'aun dan keluarga dan pengikut Fir'aun. Kenapa? Jawabannya karena itu akhlak Fir'aun membegitu. Makanya bagaimana akhlak Fir'aun? Mi'yaral haqq, ukuran kebenaran inda Fir'aun, dalam mata Fir'aun, huwa hawahum, hawa nafsu Fir'aun, itulah ukuran akhlak kebenaran. Jadi yang diperjuangkan oleh Fir'aun bukan kebenaran, tapi hawa nafsunya. Hawa nafsu itulah yang diklaim menjadi sebuah kebenaran. Kalau bahasa kita sekarang, ini kan semau gua. Maunya saya apa? Mau saya masukkan Anda yang tidak berhak masuk dalam penjara. Mau saya keluarkan orang yang tidak berhak keluar dari penjara. Itu urusan saya. Jadi ukuran mi'yarul haq, ukuran kebenaran inda Fir'aun, dalam kacamata Fir'aun adalah hawahum, hawa nafsunya. Yang bertentangan dengan hawa nafsu Fir'aun, benar nggak laku. Semua akan dihancurkan oleh Fir'aun. Semua akan dipatahkan oleh Fir'aun. Dikerahkan rakyat dan orang-orang yang bisa digaji dengan harta rakyat untuk menghancurkan orang-orang yang melawan hawa nafsu Fir'aun. Jangan coba-coba. Itu makanya Allah mengatakan, kada'bi ali Fir'aun. Orang kafir yang ganas terhadap kebenaran itu persis seperti Fir'aun dan keluarganya. Ya. Nah, kita lihat dahsyatnya Fir'aun di mana? Kok jahatnya Fir'aun itu di mana? Jadi amal Fir'aun al-mudnibah, yang menjadi dosa besar Fir'aun, salah satunya kita untuk melihat tafsir ini, kita lihat ulang di surat Al-Baqarah ayat 49. Fir'aun itu yasumunakum su'al azab. Jadi Fir'aun itu menurunkan hukuman kepada rakyat pembangkangnya itu, su'al azab, itu habis-habisan dikucilkan azabnya. Bagaimana? Yudzabbihuna abna'akum. Pembantaian orang-orang yang melawan nafsu mereka dibantai. Itu yudzabbih. Yudzabbih itu disembelih. Abna'akum, anak laki-laki yang lahir. Karena orang ahli nujum itu mengatakan bahwa akan lahir laki-laki nanti yang merebut kerajaanmu, hai Fir'aun. Dia merampas, mau menghancurkan kamu Fir'aun, dan dia bangun sistem baru, bukan sistem yang kamu bawa sekarang. Mendengar begitu, Fir'aun itu mengerahkan rakyatnya yang pro dia untuk mengumpulkan anak-anak yang lahir laki-laki, yudzabbihun, disembelih. Semua kita sembelih. Padahal itu baru tebak-tebak orang ahli nujum. Tapi disembelih untuk membela sistem yang telah dibangun, sistem bobrok untuk hawa nafsunya itu. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Kezaliman Fir'aun. Setelah itu kita lihat di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 103, Fir'aun itu zalimnya bagaimana? Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Kami utuskan setelah Fir'aun itu Nabi Musa. Bi ayatina ila Fir'aun. Kami minta kepada Musa, tolong berubah sistem kerajaan Fir'aun. Sistem cara berfikir Fir'aun itu dengan cara berfikir sistem kebenaran, keadilan, moral. Coba kita bangun. Kata Nabi Allah kepada Nabi Musa. Apa kejadian disambut oleh karena Nabi Musa ingin merubah sistem pengelolaan negara. Sistem negara itu mau dirubah oleh Nabi Musa. Fadzalamu biha. Semua Fir'aun, dikerahkan semuanya untuk menangkap Musa dan mengejar Musa dan ingin membunuh Nabi Musa. Ingin dipenjarakan Musa dan sebagainya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Setelah itu lihat kekejaman Fir'aun itu, sekarang nggak ada lagi Fir'aun itu. Makanya nggak usah dibela-bela kezaliman itu. Yang zalim itu 2 hari lagi juga hancur kok. Anda sirna kok.
Malah Anda tidak punya nilai, tidak berwibawa. Semua orang ngomel, orang-orang yang pemerintah-pemerintah yang zalim tentang kebenaran. Itu Fir'aun, makanya fanzur kata Allah, lihat kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana orang-orang zalim yang berkuasa karena kezalimannya dia akan sirna. Nah, di sini saya petik sebuah ungkapan dari Sya'rani. Imam Sya'rani di dalam tafsir menyebutkan ada satu kota, ini penting sekali kepada pejuang subuh. Ada sebuah kota, kata Imam Sya'rani, mereka penduduk kota itu sana'u walimah. Dia membuat sebuah acara makan-makan besar-besaran. Kalau istilah kita ini rioni kota lah. Ya, gitu. Fa kharaju ilal bustan, mereka keluarkan buat di sebuah lapangan besar, kebun rindang, dia keluarkan ke sana buat tenda, buat masak-masak, berpesta pora dengan makanan yang ratusan macam makanan ada. Falamma sana'ut ta'am, setelah mereka membuat makanan dan ingin makan, dakhala alaihim faqir, ada seorang di luar komplek itu masuk ke dalam tempat mereka berpesta. Orang fakir, orang miskin, ingin kecium bau ayam goreng istilahnya, nasi mandi. Kan begitu. Faqala, kata orang fakir itu dengan tangannya begini kepada orang-orang pembesar-pembesar negara di luar, di dalam lapangan tadi yang ingin berpesta pora dengan makanan luar biasa. Kata orang fakir tadi, a'tuni, boleh enggak saya minta sedikit untuk makan? Akhirnya fa'atuhu, diberikan. Nah ini, diberikannya bukan banyak, hanya sedikit, tidak cukup mereka untuk makan. Tumakala, kemudian dilihatnya sedikit yang diberikan, makanan berlimpah ruah, kok ini yang diberikan, kata fakir miskin. Tumakala, kemudian mereka dengan memberanikan diri minta lagi. A'tuni, bisa enggak tambah dikit? Ditambah sedikit lagi. Ditambah juga begitu pelit dia tambah. La ilaha illallah, enggak cukup dia makan. Yang namanya orang miskin, kala langsung berkata lagi, a'tuni, boleh enggak dikit lagi? Tambah dikit lagi, ini enggak cukup. Akhirnya marah pembesar-pembesar yang dalam tenda tadi, keluar semuanya, fajaruhu hatta akhraju, diikat kemudian dilempar keluar tenda itu, orang fakir miskin itu. Apa? Mengganggu mereka mau makan berfoya-foya, berpesta pora. Ada program besar yang mereka wujudkan, ada yang mengganggu mereka. Dikeluarkan. Akhirnya kata Imam Sya'rani, fa'arsala alaihim man akhrajahum min tilkal Madinah. Akhirnya malaikat diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan kota itu dan memporak-porandakan kota itu. Fahiyya, kota itu kharbah ilal yom, tidak tinggal gunung dan bangunan-bangunan di pinggir gunung kelihatannya. Sudah sirna. Kota dihancurkan dan rakyat dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Itu yang saya katakan. Di antara orang fakir miskin dengan orang-orang kaya. Ini tidak ada keadilan ini. Ini dimurka oleh Allah. Banyak sekarang kita lihat. Rumah di samping masjid itu bertingkat-tingkat, Masya Allah. Penjaga rumah itu ada satpam macam-macam. Tapi di samping rumah dia ada masjid. Kamar kencing pun tidak ada. Keran patah nggak ada yang perbaiki. Ini salah satunya. Kemudian sosial begitu. Yang kaya raya, yang miskin betul-betul miskin terus. Ini akan ditegur oleh Allah. Kemudian kita tinggalkan dalam sejarah itu, kita masuk ke dalam wilayah kalimat yang disampaikan oleh Imam Sya'rani. Sedangkan satu fakir miskin Anda zalimi, tidak berbuat adil, Allah turunkan untuk menghancurkan kota itu dan menghabiskan rakyatnya karena Allah murka. Bayangkan yang sekarang fakir miskin di mana-mana. Jujur saya katakan, kota mana yang tidak ada fakir miskin sekarang?
Ini fakir miskin benaran, bukan dibawa dari kampung, ditaruh ke kota tertentu, kemudian difoto jadi fakir miskin. Ah, ini kejahatan, ini lain lagi ceritanya. Kalau bawa misalnya orang dari Aceh, saya taruh di Ciputat, ini saya foto bahwa ini adalah fakir miskin Ciputat. Bukan, itu fakir miskin yang dibawa dari Aceh itu. Sengaja untuk menghancurkan kota Ciputat, itu namanya. Itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau begitu, satu miskin saja orang fakir Anda zalimi, bayangkan kalau banyak orang miskin yang Anda zalimi. Ya, kemudian di sini disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Kita bandingkan Fir'aun di surat Al-A'raf ayat 113 114. Coba lihat. Wajah as-saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun itu untuk membela Fir'aun ada penawaran. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau kita menang, hai bapak Fir'aun, hai bapak zalim, kalau kita menang nanti di hadapan Musa, kita bisa mempertahankan kemenangan di hadapan lawan politik kita, lawan persaingan kita. Kira-kira kami ini dapat bulanan enggak kira-kira? In kunna nahnul ghalibin. Kata Fir'aun, "Na'am. Innakum laminal muqarrabin." Bukan hanya dapat gaji bulanan, suntikan dana dari pemerintah yang berkuasa, malah wa innakum laminal muqarrabin. Kalian bisa masuk istana tanpa periksa. Bola-balik dengan istana. Istana itu milik kalian. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Kalian itu bisa masuk bolak-balik dalam istana tanpa ada apa-apa. Karena kalian yang membuat saya menang. Karena kalian yang membuat ini. Masya Allah. Itu kalau begitu, Fir'aun itu yudafi' membela an mansibihi, kedudukan jabatannya itu bi amwalid daulah, dengan uang negara diberikan kepada orang yang mendukung dia. Uang-uang rakyat. Kenapa? Padahal uang Nabi Musa juga. Uang pengikut Nabi Musa juga. Tapi digunakan untuk kepentingan sesaat hawa nafsunya Fir'aun. Itu dalam tafsir juga disebutkan. Kemudian kita lihat makarnya Fir'aun di dalam surat Al-A'raf ayat 123, kemudian 124. Orang-orang ya, di situ disebutkan, qala Fir'aun berkata, amantum bihi. Lah, kok kalian sudah mengikut Musa? Qabla an adzana lakum, dapat rekomendasi dari saya. Kok rekomendasi dari saya tidak kamu dapat? Kok kamu langsung masuk ke wilayah Nabi Musa? Inna hadza la makrun makartumuhu fil Madinah. Itu adalah makar besar. Kamu belok kepada mendukung Nabi Musa tanpa seizin saya. Ini makar ini. Terus la tukhriju minha ahlaha, alitukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Ya. Itu makar itu. Makar besar. Itu tidak boleh. Akibatnya kata Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum. Kalian yang sudah membelok ke Musa, saya akan tangkap kalian dan saya akan borgol kalian dan akan saya potong kedua tangan kalian dan kaki kalian min khilafin silang. Tangan kanan saya potong dan kaki kiri. Summa la usallibannakum ajma'in, kami akan salib kamu di tiang salib. Begitu Fir'aun marah karena ada pengikutnya yang membelok kepada Nabi Musa. Sebenarnya kalau kita cari-cari, itu Fir'aunnya yang jahat atau orang sekitar Fir'aun yang jahat. Merujuk ke situ, makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 127, wa qalal mala' min qaumi Fir'aun. Tokoh-tokoh di sekitar Fir'aun. Di sekitar Fir'aun itu ada tokohnya itu. Kalau istilah kita ini penjilat-penjilat kelas kakap di sekitar Fir'aun itu, dia bilang begini kepada Fir'aun, bos, atadharu Musa wa qaumah. Bos,
kamu biarkan Musa dan pengikut-pengikutnya liyufsidu fil ardi, untuk menghancurkan negeri kita. Wa yadraka wa alihatak, dan dihancurkan sistem yang kamu bangun dan ketuhanan itu. Kamu kan Tuhan. Kamu biarkan enggak mereka Musa itu bermain politik, membuat persaingan, sehingga pengikutnya semakin hari semakin bertambah untuk menghancurkan negara yang kamu pimpin, merubah sistem yang kamu lakukan. Mau begitu? Nah, di situ kan jahatnya itu orang sekitar Fir'aun. Di samping Fir'aun itu sendiri memang orang jahat. Ketemulah jahat dengan penjahat, sekongkol. Qala, kata Fir'aun, kalau begitu sanuqattil abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Wa inna fawqahum qahirun, kita akan babat habis mereka. Sanuqattil itu kan kita akan babat habis mereka itu. Ya. Wa inna fawqahum qahirun, kalau diterjemahkan dalam bahasa yang keren sekarang, negara tidak boleh kalah. Wa inna fawqahum qahirun, negara mampu menghancurkan mereka. Negara mampu menghancurkan mereka. Artinya dengan bahasa sekarang, wa inna fawqahum qahirun, negara tidak boleh kalah dengan sosok Musa yang ingusan itu. Itu kata Fir'aun, gak boleh kalah negara. Negara harus lebih kuat. Ini model-model cara memimpin Fir'aun ini. Cara-cara pimpinan Fir'aun. Makanya 14 abad yang lalu Allah sudah menggambarkan kalimat-kalimat dikeluarkan di penghujung dunia itu. Inna fawqahum qahirun, negara tidak boleh kalah dengan Musa. Ini bahasa Fir'aun ini. Ini bukan bahasa benaran ini. Bukan bahasa yang perlu kita dukung ini. Negara tidak boleh kalah. Enggak. Bukan begitu, itu bahasa Fir'aun. Wa inna fawqahum qahirun. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Musa itu kebenaran, keadilan. Yang Anda lakukan kezaliman, kejahatan. Maka bahasa yang Anda keluarkan itu, Anda adalah negara tidak boleh kalah di hadapan Musa. Itu bahasa Fir'aun. Kecuali kalau Musa membawa malapetaka, itu baru negara nggak boleh kalah. Ini Nabi Musa, Masya Allah, membawa kebenaran. Mas, Anda yang nafsu dalam negara, Anda yang ingin rakus untuk menguasai negara melalui kezaliman-kezaliman, Anda bunuh orang-orang yang menentang dengan Anda. Setelah itu Anda bilang negara tidak boleh kalah. Ini bahasa Fir'aun. Kecuali kalau Nabi Musa membawa kezaliman. Itu saya ulang lagi. Ya. Kemudian kalau begitu, apa kata Nabi Musa setelah dizalimi oleh? Ini ada, tolong, Nabi Musa setelah mendapat kezaliman, dipojok habis, dipersekusi habis oleh pemerintah Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Musa diam enggak? Coba lihat, Nabi Musa berdoa. Wa qala Musa Rabbana. Nabi Musa berkata, Rabbana, ya Allah. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 88. Tolong ditulis, surat Yunus ayat 88. Kata Nabi Musa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Nabi Musa mengangkat tangannya. Innaka ataita fir'aun wa ma'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Engkau berikan kekuasaan kepada Fir'aun, ya Allah, dan pengikut-pengikutnya. Dan engkau berikan dana yang luar biasa dan kaya negara, dan membangun di mana-mana. Rabbana, ya Tuhan, Tuhan kami. Liyudillu an sabilik, itu tujuan Fir'aun itu tidak lebih daripada liyudillu an sabilik, untuk mengarah rakyat menuju jauh dengan agamamu. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Atmis alaih amwalihim. Tolong habisin harta mereka, hancurkan harta mereka, harta Fir'aun yang dalam negara itu. Habiskan, bobrok, hancurkan semuanya. Wasjud ala qulubihim, dan hancurkan mereka. Fala yu'minu. Fir'aun seabad-abadnya tidak akan beriman kepadamu, ya Allah, hatta yarawul azabal alim, sehingga engkau turunkan azab di depan mata, engkau hancurkan istananya, engkau hancurkan programnya, engkau hancurkan manajemen kekuasaannya. Itu baru dia mungkin percaya.
Di sini pertanyaannya, boleh enggak Nabi Musa mendoakan pemerintah Fir'aun untuk hancur? Ini kita mulai. Boleh enggak seorang Nabi Musa kok mendoakan Fir'aun ya untuk hancur? Bukankah kita dianjurkan mendoakan orang lain untuk mendapat hidayah? Kok malah ini Nabi Musa mendoakan untuk kehancuran Fir'aun, kehancuran sistem pemerintahan Fir'aun? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini dalam Islam sendiri ada doa kepada seorang gubernur untuk dihancurkan oleh Allah. Coba lihat. Akhirnya doa. Ini saya kutip di dalam kitab tafsir. Tafsir Al-Madid. Begini ceritanya. Nah, ini ada waktu sekarang sekitar 10 menit. Ya, lebih kurang. Atau 15 menit. Jadi ahli Kufah. Jadi waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, setelah meninggal Rasul, meninggal Abu Bakar, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Gubernur di salah satu kota besar di Kufah, Irak itu, di Kufah itu, gubernurnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya rakyat menulis surat kepada Sayyidina Umar bahwa Sa'ad itu adalah tidak membangun provinsi mereka, tidak menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya dilapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar turun ke lapangan untuk tidak. Apakah benar keluhan rakyat tentang gubernurnya? Gubernur tidak membuat apa-apa. Gubernur itu pasif hidupnya. Faqala Sa'ad, begitu mendengar itu, kata Sa'ad, amma ana, hai Umar, saya ini, wahai khalifah, kuntu usalli bihim salat Rasulillah. Saya setiap saat salat dengan mereka, mengumpul dengan mereka dan menjaga mereka. Saya perhatikan mereka seperti keluarga saya sendiri. Akhirnya Umar mendinginkan, sudah merah muka Sa'ad karena dikritik oleh rakyat. Karena tidak salah dikritik. Kata Sayyidina Umar, zakat zanbika ya Aba Ishaq. Hei Sa'ad, itu kan cuma negatif thinking mereka kepada tentang kamu, dan kamu juga harus berpositif thinking lah kepada mereka. Sudah. Akhirnya Sayyidina Umar mengirim orang-orang ke masjid-masjid, ke tempat-tempat pertemuan untuk mencari benar enggak gubernurnya pasif hidupnya. Gubernur tidak memikir rakyat. Setelah diselidiki semuanya, apa yang terjadi? Semua rakyat mengatakan gubernur jempol. Gubernur kita luar biasa. Gubernur Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas yang gubernur di Kufah luar biasa. Itu tidak pernah ada seorang gubernur seperti itu. Bagus, mantap. Akhirnya datanglah penyelidikan terus dia lakukan, datang ke sebuah masjid namanya Masjid Bani Abs. Bani Abs. Di sana ada seorang laki-laki namanya Abu Sa'dah. Satu orang doang, dengar kalimat. Di dalam masjid di pojok kota Kufah ada seorang manusia, Abu Sa'dah namanya. Ada Abu di awalnya. Abu Sa'dah. Abu Sa'dah itu langsung dia menghadap dengan Sayyidina Umar, langsung angkat tangan berbicara. Hai Umar, ini orangnya gubernur ini, gubernur asal-asalan. Dia la ya'dilu fil qadiyah. Pertama, tidak ada keadilan. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya. Dan dia tidak ada melakukan seperti seorang gubernur yang benar. Betul-betul pasif hidupnya. Ini yang kritik gubernur ini Abu Sa'ad. Akhirnya gubernur yang saleh itu, sahabat Nabi yang agung itu, kepercayaan Sayyidina Umar di sebuah kota, memimpin kota Kufah tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas menetes air mata, langsung mengangkat tangan. Allahumma, kata gubernur kepada Abu Sa'dah yang mengatakan dia tidak peduli rakyat, dia tidak dipercaya, dia menzalimi rakyat. Allahumma, ya Allah, ingkana, jika si Abu ini kadziban, berbohong, ya Allah, dalam kata-katanya, fa'atil umrahu,
panjangkan umurnya. Wa asyidda fiqrahu, dan tambah kemiskinannya. Balut badan hidup dia dengan miskin. Wa'mi basarahu, dan butakan matanya. Wa'arid alaihil fitan, dan dia hidup dalam penuh fitnah di akhir umurnya. Ini doa gubernur yang marah betul karena dia mendustakan kalimat di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Qala Abdul Malik, perawi asar ini langsung mengatakan, fa ana ra'aituhu, pada satu hari saya lihat Abu Sa'da itu yang mengkritik gubernur yang didoakan kehancuran oleh gubernur, ba'du yata'arradu lil ima. Itu seperti budak yang duduk di pinggir jalan, umurnya kabiran, sudah tua, fakiran dan hina dina, tidak memiliki harta, zahibal basar, dan buta, yaltamisul judran, merangkak-rangkak di dinding-dinding orang. Itu akibat doa gubernur yang dikritik. Doa gubernur Sa'da bin Abi Waqqas yang dikritik oleh Abu tadi, ya, Abu Sa'da yang dikritik itu, beliau mendoakan pengkritiknya karena pengkritiknya bukan kritik untuk membangun tapi ingin menghancurkan gubernur. Akhirnya jawabannya adalah, akhirnya faqala lahu, ada yang nanya kepada Abdul Malik, nanya kepada orang yang sudah Abu Sa'da tadi, yang sudah buta, fakir, miskin, kemudian merengek-rengek, minta di pinggir jalan, mengemis-ngemis, kemudian merangkak-rangkak di jendela orang, di pinggir di dinding-dinding orang. Kata Abu Malik kepada beliau, ya Abu Sa'da, dulu kamu kaya, songkak, sombong, ngeritik gubernur. Ini kok begini ini? Kemana kesombonganmu, kecongkakanmu, kemana? Jawab Abu Sa'da, kabirun fakirun. Saya sudah dihina, dan doa gubernur Sa'd bin Abi Waqqas, karena saya membohongi beliau, doa beliau diterima oleh Allah. Saya jadinya seperti ini. Buta mata saya, fakir miskin menyelimuti saya, kemudian saya sudah tua, tidak ada yang peduli, pakaian tidak ada, kemudian merangkak-rangkak di dinding-dinding orang. Nah, ini akibat. Ini kalau mau lihat dalam Tarikh Al-Madinah li Ibnu Shabbah Al-Basri dan Musnad Abi Ya'la Al-Musili. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kalau begitu, itu antara lain Fir'aun apa yang dilakukan, ya Allah ya Latif. Akhirnya di surat ke-12, firman Allah dalam surat ke-12 yang kita ingin, qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang kafir yang congkak dan sombong, yang sudah menang ya di perang Badar, satughlabuna, orang kafir, orang sombong, orang congkak yang rakus dan membela kezaliman untuk dan menghancurkan keadilan, mereka satughlabun, akan kalah pada satu hari. Setelah kalah, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan mereka akan ditarik oleh Allah dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad, tempat yang paling buruk dalam neraka jahannam. Nah, di sini kita pahami dan kita baca ayat, juga ayat ke-13, qad kana lakum ayah fi fi'atainil taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Ini ayat ke-13. Coba hai orang-orang kafir yang congkak dan sombong. Ini firman Allah. Lihatlah pada saat perang Badar. Orang muslim hanya 314 orang. Sedangkan jamaah kafir, tentara orang kafir 2 kali lipat lebih banyak daripada orang muslim. Tapi pertanyaannya, apakah yang banyak itu yang menang atau yang sedikit yang menang? Jawabannya, yang sedikit itulah yang menang. Kenapa? Wallahu yu'ayyidu binasrih.
loyalitas Allah bukan kepada yang banyak. Bukan kepada mayoritas. Loyalitas Allah kepada yang membela kebenaran. Ukurannya bukan banyak pengikutnya. Bukan 50+1. Ukurannya bukan begitu. Ukurannya adalah sedikit tetapi berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, mendapat loyalitas Allah kepadanya. Untuk apa kita banyak kalau semua memperjuangkan hawa nafsu dan kesenangan sesaat. Nah, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang kafir setelah perang Badar itu seperti orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, hai Yahudi Madinah, kemarin kamu sudah melihat perang Badar, mereka kalah. Kita Muslim yang menang. Kita memang sedikit, tapi karena membela kebenaran, Allah akan membantu kita. Sekarang kalian, ayo gabung dengan Islam. Jangan membantu orang-orang yang mengkhianat Islam. Apa kata mereka? Yang ini coba lihat, congkaknya orang kafir. Kata mereka semuanya, satu kalimat. Kamu kemarin melawan musyrikin Mekah di Badar. Bukan melawan kami orang Madinah, Yahudi Madinah. Yang namanya orang musyrikin Mekah, orang nggak bisa pegang senjata, nggak paham politik, nggak paham strategi, maka mereka hancur oleh kamu Muhammad. Itu orang-orang yang nggak paham politik hancurlah. Tapi coba melawan kami Yahudi Madinah, kami sangat paham politik. Kamu Muhammad akan kerdil, kamu Muhammad akan kami hancurkan, kamu Muhammad nggak bisa berkotik, nggak bisa berbicara apapun. Dan kami habis libas kamu dan pengikutmu. Itu beranimu kan cuma dengan musyrikin Mekah yang tidak paham cara berperang. Kalau dengan kami jangan coba-coba. Itu kata orang-orang Madinah yang Yahudi itu. Akhirnya bahasa Yahudi begini. Bahasa Yahudi, ya Muhammad, la yaghurrannaka. Kamu jangan ketipu loh, jangan ketipu dengan kekuatanmu itu. La annaka lakita aghmara la ilma lahum bil harb. Itu orang Quraisy Mekah yang kamu perangi di Badar itu, yang kamu menang mereka kalah, padahal mereka lebih banyak kamu sedikit. Nah, itu kan orang bodoh-bodoh mereka. Kamu perangi orang yang tidak tahu cara berperang. Lain qataltana, tapi kalau kamu Muhammad berhadapan dengan Yahudi kami Madinah, la ta'lamunna, kamu akan mengerti, memahami, anna nahnun nas, siapa kami. Kami akan habisin kamu Muhammad. Jangan coba-coba kamu ganggu kami. Ini kata orang Yahudi. Akhirnya turunlah ayat. Ayatnya turun apa? Apa? Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Orang-orang kafir, secongkak apapun, sehebat apapun dana yang mereka siapkan, dana yang mereka miliki, kekuatan yang mereka miliki, persenjataan yang mereka miliki, kezaliman itu adalah akan sirna dan Allah tidak loyal membela kamu. Yang dibela oleh Allah orang yang membela kebenaran meskipun tidak punya senjata kuat, meskipun dia mereka sedikit. Jangan, itu kata Allah untuk membantah pemikiran orang Yahudi. Makanya firman Allah, lihatlah Fir'aun. Kadabi ahli Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fakhadhahumullahu bidzunubihim. Coba lihat orang-orang kafir itu. Coba lihat orang kafir, orang Fir'aun itu. Karena dia mendustakan kebenaran, mendustakan agama Allah, dia menghina orang yang membela kebenaran. Ulama-ulama seperti Nabi Musa, tokoh itu, kenapa kamu dihancurkan? Tapi sehebat apapun kekuatan Fir'aun, fa'akhadhamuhullahu bidzunubihim, diturunkan azab Allah karena dosa yang mereka lakukan. Nah, coba, oleh karena demikian, kesimpulan sementara, ya, mudah-mudahan bukan sementara, bahwa kita ambil poin penting di sini, bahwa apa poin penting adalah yang orang-orang yang membela kezaliman, membela kedudukan jabatannya dengan berbuat zalim, dengan menghina, dengan merendahkan,
harta yang mereka miliki, kekuatan pengaruh yang mereka dapati di sekitar mereka akan sirna dan menjadi penghuni neraka jahanam, dan azab Allah tidak ada yang bisa menahan. Makanya mudah-mudahan bangsa kita Indonesia sekarang, pemerintah terus kita doakan untuk loyal kepada keadilan, loyal kepada kebenaran, loyal untuk membela agama Allah, loyal untuk mengatakan yang benar tetap benar, tidak dengan kepentingan sesaat. Mudah-mudahan rakyat selamat, pemerintah selamat, kita selamat, semuanya selamat. Kalau tidak, ingat kalimat firman Allah untuk pejuang subuh semuanya. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 10, orang-orang yang kafir, kekayaan mereka, pengaruh mereka, harta anak mereka, kekuatan di belakang mereka tidak bisa menghambat mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Pas jam 6.30. Mudah-mudahan Allah ridha dalam hidup ini. Mungkin kita akan diskusi dan tanya jawab sekitar materi yang kita sampaikan. Pertama sekali, saya ingin mengulang sedikit kepada semua yang mengikut pejuang subuh. Jaga kesehatan dengan baik dan saling mendoakan, dan jaga protokol kesehatan dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya pada mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ulama-ulama yang telah meninggalkan kita, yang telah mendahului kita, beberapa orang seperti Habib dan termasuk Syekh Ali Jabir, mereka akan dilapangkan kuburnya oleh Allah, akan dimuliakan di sisinya oleh Allah, dan mereka insya Allah penghuni surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Baik yang kena COVID-19 atau yang tidak kena COVID-19, semoga mereka ulama-ulama kita itu adalah ulama-ulama yang panutan umat. Mudah-mudahan mereka telah berbuat banyak dan setelah sempurnanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perkenankan kami dari pengurus untuk menyampaikan sedikit pengumuman. Sambil kami mengumumkan, mungkin Bapak Ibu sekalian apabila masih ada pertanyaan bisa disiapkan di kolom chat ya. Baik, pertama, pengumuman pertama, insya Allah setelah kajian Ahad pagi ini, kita akan melanjuti acara dengan jalan-jalan online ke Belanda pada hari ini. Akan dimulai pada pukul 7 hari ini, nanti insya Allah akan dibimbing oleh Pak Fadian. Bapak Ibu yang ingin bergabung, silahkan meluangkan waktunya nanti pukul 7. Baik, pengumuman berikutnya, ini untuk jadwal kajian kita berikutnya di pekan depan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami umumkan bahwa Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah pada tahun ini telah menambah tambahan 1 hari pada hari Rabu untuk Bapak Ibu sekalian apabila ada waktu untuk menghadiri. Pada hari Rabu depan ini, tanggal 20 Januari akan ada kajian Tauhid oleh Dr. Yakub Amin MA ya, dengan tema kepasrahan manusia kepada ketentuan Allah. Silakan Bapak Ibu yang ada waktu pada pagi hari Rabu ini. Hari Jumatnya sebagaimana biasa ada kajian gerakan membaca Al-Quran Tartil bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Lalu Sabtunya dilanjutkan dengan kajian hadis dengan narasumber Dr. Nurul Huda Ma'arif MA dengan tema ikhlas dan niat dalam perilaku kehidupan. Lalu sebagaimana biasa pada hari Minggunya itu khusus memang itu untuk kajian tadabbur Al-Quran dengan narasumber Dr. Atabik Lutfi LCMA meneruskan surah Ali Imran ayat 14 sampai dengan 17 insya Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah baksos sembako tahap 11 untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 insya Allah berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021. Bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah ikut mendukung bansos ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan memberi pahala atas infak yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bansos kita berikutnya adalah pada bulan Februari tanggal 4 ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam bansos ini, silahkan dapat menghubungi saya di 0811 828246 atau dapat mentransfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening yang tertera di bawah ini 7220201001. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan Bapak Edi Cahyono sebagai koordinator bidang pendidikan untuk 1-2 menit menyampaikan pengumuman mengenai kajian bedah Iqra. Kami persilahkan Pak Edi.
Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Mohon izin Ustadz yang dirahmati Allah, Ustadz Rusli Hasbi. Mohon Iya. izin Ustadz. Pertama, Fadhal. kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, pertama untuk memberikan after training service, yaitu bagi para peserta yang telah mengikuti kajian bedah Iqra batch 1 sampai dengan batch 3. Alhamdulillah kita sudah mau mencapai batch 4 sebagai program daripada divisi pendidikan untuk membantu para saudara kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Jadi kami persilahkan Bapak-Bapak Ibu untuk bergabung di hari Minggu besok, tanggal 17 Januari 2021. Kemudian kami juga dari divisi pendidikan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti training menulis, ya, pengantar huruf Arab maupun Al-Quran, serta juga peningkatan kajian bedah Iqra ke dalam tahsin dan Al-Quran. Jadi pada tanggal 24 Januari insya Allah kita akan membuka program untuk pengantar bahasa Arab dan Al-Quran. Kemudian kita akan adakan juga pada awal Februari ini, yaitu program Tahsinul Tilawah, yaitu kelanjutan dari program Iqra, pendalaman atau peningkatan di dalam kajian Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya kami juga akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk program menerjemah Al-Quran atau program tarjim. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ingin dari awal, kita buka juga kesempatan untuk klasikal bedah Iqra keempat, batch 4 yang akan dilakukan pada tanggal 7 Februari. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu dengan mengetik Iqra maupun mengetik tahsin langsung kepada admin kami. Dan yang terakhir, kami dari manajemen atau Yayasan Pondok Indah bekerja sama dengan Yayasan Madani membangun mohon doa dan dukungannya, yaitu pembangunan rumah Quran Cahaya Madani. Insya Allah ini akan membantu para penghafal Al-Quran, belajar Al-Quran nanti di tempat rumah ini, yang insya Allah merupakan tabungan akhirat kami. Persilahkan Bapak semuanya untuk ikut bersama-sama membantu yang tinggal untuk tahap akhir ini, insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat. Sekali lagi kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Kami persilakan nanti menghubungi langsung admin kami. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Ustadz yang luar biasa. Tausiahnya pagi ini Ustadz luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Edi, Masya Allah Ustadz Edi. Amin, amin, amin. Luar biasa. Bimbingannya Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Saya akan ambil sebagian karena memang ini banyak sekali, mungkin 2-3 pertanyaan Pak Ustadz. Nanti setelah itu kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Ibu Yuli. Pak Ustadz, ini sepertinya menyangkut mengenai asbabun nuzul Pak Ustadz. Bu Yuli mengatakan bahwa itu asbabun nuzul itu ada banyak. Jadi apakah itu berdasarkan riwayat hadis untuk bisa mendapatkan asbabun nuzul sebuah ayat? Apakah juga dalam hal itu ada yang sahih atau tidak gitu ya? Iya. Dan apakah ada dikumpulkan Pak dalam sebuah kitab, dalam satu kitab gitu mengenai asbabun nuzul ini? Silakan Pak Ustadz. Ini Ibu Yuli ya. Ya, makasih Ibu Yuli. Masya Allah pertanyaannya ini bukan pertanyaan kelas biasa. Ini sudah S3 tafsir ini. Wah, luar biasa. Ini untuk Ustadznya profesor ini. Ini S3 tafsir. Begini, jawabannya asbabun nuzul itu kebanyakannya kita dapat dalam tafsir. Ya, dalam tafsir. Asbabun nuzul itu ahli-ahli tafsir itu yang menceritakan tentang asar, kemudian ada hadisnya di dalamnya, ada asarnya. Asarnya itu bukan kata-kata Allah, kata-kata sahabat, pemikiran-pemikiran sahabat dan para sahabat, itu asar. Jadi kecampur dengan hadis, kadang-kadang muncul asbabun nuzul, itu dikaji oleh ahli tafsir. Yang menentukan asbabun nuzul itu adalah hasil kumpulan riset dari
kejadian turunnya Al-Quran pada zaman Nabi, kejadiannya apa, dirangkum oleh hadis sendiri dan asar sahabat, kemudian dimunculkan oleh orang-orang yang ahli tafsir ke permukaan. Itu namanya asbabun nuzul. Kalau kita lihat di rata-rata tafsir itu tidak semuanya ya menyebut, kadang-kadang menyebut asbabun nuzul. Tidak semua ayat juga disebut. Tidak semua tafsir, tidak semua ayat juga disebut. Nah, tapi kalau ada enggak kitab? Banyak kitab yang menyentumkan, malah ada kalimat kitab asbabun nuzul. Itu seperti kitab asbabun nuzul khusus, kitab tebal gitu, 500 halaman lebih, tapi bahasa Arab sama saya ada. Itu adalah kitab Al-Wahidi, kitab Sayuti, banyak kitabnya yang menyebutkan asbabun nuzul tok itu. Nah, itu kalau mengkaji asbabun nuzul. Kemudian di situ, di dalam itu, kalau mengejar kuat tidak kuat itu, hadis yang dicantumkan itu, kalau menyangkut hadis ini dinyatakan hadis ini kuat, hadis ini tidak kuat. Nah, apakah yang tidak kuat hadis itu tidak ada kejadiannya? Itu bukan begitu. Mungkin ya, seperti yang saya sampaikan dulu di Pondok Indah, bahwa emas yang dipakai oleh orang miskin, orang-orang kaya meragukan. Ini jangan-jangan bukan emas, ini metasi ini. Padahal itu emas asli. Cuma karena dipakai oleh orang miskin, kepercayaannya itu turun nilainya, bukan emas. Padahal emas. Begitu juga hadis dhaif. Bukan hadisnya yang dhaif. Pembawa hadis itu sendiri yang kadang-kadang mungkin banyak lupa, ada berbohong sedikit, ada bercanda dalam menyampaikan. Itu akhirnya hadis yang benar jadi dhaif nanti. Jadi tidaklah hadis dhaif itu semuanya adalah tidak diamalkan, tidak seperti itu. Begitu juga asbabun nuzul. Ya, begitu saja Bu Juli singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini saya gabungkan dua pertanyaan dari, mohon maaf ini Bapak Husairi atau Ibu Husairi, mohon maaf kalau saya salah. Assalamualaikum Abi Rusli Hasbi. Tadi berkaitan dengan doa Nabi Musa nih sebenarnya Pak Ustadz ya, yang meminta agar harta benda Firaun dibinasakan dan hati Firaun dikunci. Pertanyaannya itu artinya jadinya kita boleh dong mendoakan siapapun, apakah itu orang kafir, orang munafik yang telah berbuat zolim dengan doa yang buruk. Lalu saya susul dengan pertanyaan Bu Solihah. Pertanyaannya adalah, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan yang tidak baik. Bagaimana Pak Ustadz pencerahannya? Terima kasih. Ya. Maaf ya. Pertama yang penting sekali mengambil ilmu dari seseorang ya yang disampaikan tidak mutlak itu benar. Jadi ada ulama yang menyampaikan ilmu, umpamanya begini, ini kebetulan pada hari ini ceramahnya menyangkut tentang masalah Nabi Muhammad. Yang disampaikan Nabi Muhammad nggak pernah mendoakan orang lain, Nabi Muhammad nggak pernah begini, Nabi Muhammad kan begitu. Akhirnya kita bilang Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan kejahatan kepada orang lain. Jawaban saya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah. Itu al-mubasysyaruna bil jannah, minal mubasysyirina bil jannah. Orang yang sudah 10 orang yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga lewat Rasulullah, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur tadi. Gubernur tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu alimnya, kenapa dia berdoa kalau Nabi Muhammad bukan ajaran Nabi itu? Kenapa dia berdoa kepada orang yang menghancurkan dia? Kalau begitu, pemahaman kita, Nabi Muhammad bukan ajarannya, tidak boleh berdoa kepada orang lain. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Musa saja berdoa kepada, hancur kepada Fir'aun. Boleh kita doakan orang yang zalim itu dihancurkan oleh Allah? Boleh. Kan itu yang di poin tadi. Berdasarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad boleh. Buktinya di depan Sayyidina Umar didoakan kehancuran kepada Abu tadi. Abu apa namanya? Abu, jangan salah-salah ngomong ini. Lu susah juga ini, Abu apa ini yang menghancurkan Islam ini? Abu Sada. Jangan salah ngomong nanti. Nah, jadi kalau sudah begitu, boleh kita doakan. Orang-orang yang sombong dan angkuh menghancurkan Islam, doakan ya Allah turunkan laknat kepada dia. Boleh. Itu Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan boleh. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di depan Sayyidina Umar mendoakan. Dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sekarang kita ajak orang jangan mendoakan orang lain kehancuran. Tidak begitu. Kita minta orang lain jangan merongrong kebenaran.
Itu yang kita minta. Allah Ta'ala alam. Itu kepada Bapak Husairi. Husairi itu adalah imam besar di Pertamina Pusat. Mantan. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, mungkin saya pindah ke ini dulu, ke tanya jawab langsung dulu. Nanti kalau ada waktu saya kembali ke chat lagi. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin berdialog langsung ke Pak Ustadz untuk bertanya. Mungkin bisa raise hand. Boleh, saya Pak Irwan. Boleh Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum. Abi yang kaya rahmatin Allah, kami kangen Abi suaranya. Semoga bisa bergabung besok lagi. Makasih Pak Indah ya, Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Luar biasa ini, aduh, rasanya kangen sekali. Ustadz, hanya satu pertanyaan saya, Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan kaitan surat Al-Imran ayat 10, kemudian Al-Imran ayat 160, ayat 16. Kemudian ada juga ayat Quran di Mujadilah. Itu ayatnya berapa sama? Apakah itu isinya sama? Kemudian maksud dan tujuan Allah untuk menurunkan berkali-kali seperti di dalam juga dalam Ar-Rahman, itu maksudnya apa ya Ustadz? Jadi supaya kami ini bisa mendalami berulang-ulangnya ayat yang sama di dalam Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kelihatan ini lagi ngambil S3 di Mesir ini. Amin. Ya, terima kasih Ustadz Edi. Begini, Ustadz Edi, begini. Ini pertanyaannya bukan untuk Ustadz Edi sendiri, untuk kita semua. Yang bertanya itu juga untuk kita semua. Dalam yang sama dengan surat Ali Imran ayat 10, ada di Ali Imran ayat 116, ada di Al-Mujadilah ayat 17, itu ada. Itu semuanya kadang-kadang redaksinya di sini, di sana disebutkan wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun, di ayat yang lain hum waqudun nar. Jadi beda sedikit saja. Dia penghuni neraka, dia menjadi bahan bakar dalam neraka. Jadi sedikit. Itu di ayat itu banyak dalam Al-Quran. Tentang Nabi Musa tidak satu ayat disampaikan. Tentang Fir'aun tidak satu surat disampaikan. Di mana-mana. Kenapa berulang-ulang di dalam Quran? Kadang-kadang itu lagi yang disampaikan. Jawabannya untuk mempertegas persoalan. Karena lagi Allah berbicara sesuatu perlu diperkuatkan dengan tentang Fir'aun, ya disampaikan ayat itu. Dan berbicara tentang sesuatu pembangkangan terhadap keadilan. Nah, lagi pada saat itu diulang kalimat innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Jadi semuanya itu diulang itu untuk memperkuatkan, mempertegaskan dan momentumnya berbeda sehingga perlu disuntik kekuatan yang sama. Itu tujuan dari salah satu di balik Allah mengulang-ulang, bukan mengulang-ulang tapi memperkuatkan dan mempertegaskan dan untuk memahami ayat itu bahwa betul-betul kejadiannya ini diperkuat dengan ini. Maka sering ada diulang-ulang beberapa tempat. Allahu Ta'ala alam. Begitu Pak Ustaz Edi. Terima kasih Ustaz Asbi yang rahimahullah, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan kedua. Apabila ada yang ingin bertanya bisa silakan raise hand. Dari pihak admin bisa bantu untuk lihat. Baik, kalau belum ada saya balik ke chat lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan nanti untuk dialog langsung. Pak Ustadz saya balik ke chat dulu ya Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan dari Bapak Tan ini. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Kejadian yang disampaikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu selalu kejadian berulang-ulang di muka bumi ini. Sepanjang manusia ada di muka bumi ini, dari zaman kuno sampai zaman supermodern ini. Al-Quran selalu menjadi kitab rujukan hidup bagi sebagian manusia. Apakah ada zamannya manusia itu akan 100% semuanya meyakini Al-Quran ini? Apakah siklus hidup umat manusia itu bagaikan roda yang berputar, kadang ada umat dunia penuh keadilan, lalu manusia lupa sehingga kembali ke zaman kezoliman. Bagaimana kalau kita diberi kesempatan hidup di zaman kezoliman ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Ini sebenarnya dalam pertanyaan itu sudah ada jawaban sebenarnya.
Itu pertanyaan yang paling bagus tadi. Jadi pertanyaan yang di dalam pertanyaan itu sudah terselip beberapa jawaban. Memang Quran ini diturunkan, maaf, untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Jadi setiap kitab samawi, kitab yang Zabur, Injil, Taurat, Quran dan itu semua diturunkan untuk meluruskan. Jadi kalau begitu, pemikiran Allah itu lebih maha adil, lebih hebat, lebih benar dari pemikiran-pemikiran manusia. Kalau tidak mungkin diturunkan kitab suci. Ya, kitab suci itu membenarkan. Makanya begitu kitab suci dibelok kepada kepentingan masing-masing, ini persis seperti undang-undang negara kita. Lain DPR, lain undang-undangnya. Datang yang lain merubah lagi ceritanya. Itu sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran sekali turun, sampai dunia kiamat itu tidak akan berubah. Dan Al-Quran itu tanda benarnya selalu setiap tahun, setiap saat, setiap abad, kapan dan di mana saja tetap berlaku. Ada saja kejadian yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Maha benar Al-Quran itu. Berbeda dengan undang-undang kita. Undang-undang kita Indonesia kalau kita bawa ke Amerika mungkin nggak laku. Undang-undang Amerika dibawa ke Indonesia mungkin nggak berlaku. Tapi kalau Al-Quran semuanya tetap berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena nafsu yang menerimanya. Karena kalau diterima dengan nafsu pasti nggak berlaku. Tapi kalau dengan logika yang logika penuh tidak ada apa, logika kebenaran yang kita terbuka dengan pengetahuan itu pasti menerima keberadaan Al-Quran itu. Ya. Kemudian kesimpulan itulah yang saya katakan penanya tadi sudah menyisipkan beberapa jawaban di sela-sela pertanyaannya. Luar biasa. Ini pertanyaan yang paling bagus ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya persilahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya langsung, Pak Ustadz bila silakan raise hand. Kita masih ada waktu untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya boleh nanya sedikit ya Pak Ustadz ya? Silakan. Nggak ada yang nanya ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini di ayat 13 tadi yang kita bahas Pak Ustadz. Ya. Ini luar biasa sekali bahwa Allah mengatakan bahwa Allah memberikan pertolongan bagi siapa yang Dia kehendaki gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi walaupun kita punya pasukan lebih sedikit, kita punya sumber daya lebih sedikit, belum tentu kita harus optimis sebagai umat Muslim bahwa Allah memberikan kemenangan bagi siapa yang Dia kehendaki gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalimat terakhirnya Pak Ustadz. Allah mengatakan bahwa inna fi zalika la ibratal lil ulil absor Pak Ustadz. Ulil absor ini adalah bagi yang memiliki penglihatan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini maksudnya apa ya Pak Ustadz? Penglihatan itu penglihatan seperti apa sih gitu Pak Ustadz ininya gitu? Iya. Karena kadang-kadang Allah menggunakan kata-kata seperti ulil albab, ulil absor gitu. Itu seperti apa sih penglihatan seperti apa sih Pak Ustadz yang maksud di sini? Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari Pak Lurah ini, Pak Lurah Perjuangan Subuh ini. Jadi begini ya, ini pertanyaan dari Pak Lurah untuk kita semua juga ini. Termasuk saya diuji oleh Pak Lurah untuk menjawabnya. Begini. Inna fi dzalika la'ibrah di ujung surat Ali Imran ayat 13. Kajian kita yang terakhir tadi. Inna fi dzalika apa? Partai yang kecil bisa mengalahkan partai yang besar dengan izin Allah. Karena kenapa? Partai yang kecil dia berjuang untuk mencari ridha Allah dan membela kebenaran yang diperjuangkan, yang diminta oleh Allah untuk diperjuangkan. Jadi akhirnya Allah membantu, walaupun kecil, akhirnya karena bantuan Allah datang, yang besar itu akan kalah. Kenapa? Yang besar itu bermain di hawa nafsu. Ya. Oke. Kalau itu kita pahamin, di saat partai kecil ini bisa mengalahkan partai yang besar. Amin, pada satu saat nanti partai yang besar yang jahat, yang nakal itu akan dikalahkan oleh partai kecil yang saleh dan adil, berbuat keadilan. Kalau itu terjadi, kenapa? Makanya begini, membangun sebuah fondasi di atas fondasi yang tidak kuat itu roboh. Orang kafir di perang Badar membuat fondasinya
hanya karena bermusuhan secara hawa nafsu, bukan keadilan yang mereka perjuangkan. Itu fondasi roboh. Walaupun dia partai besar, partai menang dia yang berkuasa pada saat itu, tetap dia membangun di atas fondasi yang roboh, tetap akan roboh. Sedangkan partai Nabi Muhammad dengan sahabatnya yang hanya tentaranya 314 orang saja, dia membangun fondasi di atas fondasi yang kuat. Keadilan, akhirnya Allah bantu, kuat dia. Nah, ini tidak akan didapatkan oleh orang biasa. Harus ibrah menjadi teladan liulil absar bagi orang yang paham tentang hakikat. Ulil absar itu punya mata, penglihatan mata yang artinya apa? Pemahaman tentang tegaknya sebuah negara, terbangunnya sebuah sistem yang kuat itu dipahami oleh ulil absar. Maka ahli-ahli pemikirlah yang paham tentang itu. Masyarakat umum nggak ada. Masyarakat umum itu nggak bisa, bukan ulil absar mereka. Mereka untuk memenangkan sesuatu kasih uang 50.000 selesai. Mereka dimenangkan kita. Tapi orang ulil absar nggak mau. Nggak akan diperjualbelikan 5 tahun pemerintah ke depan dengan uang 100.000, nggak mau. Dengan sebuah jabatan nggak mau. Mending dia tidak dapat jabatan daripada negara harus hancur. Ini ulil absar. Inilah la ibratan li ulil absar. Makanya terjadilah ulil absar lebih sedikit daripada bukan ulil absar. Ya. Makanya selama ulil absar itu sedikit, yang bukan ulil absar banyak, dan ulil absar tidak bisa mewarnai ke dalam yang bukan ulil absar, negara selalu dipegang oleh orang-orang yang zalim. Karena mereka bermain di kelemahan tadi, 50.000, 100.000, bermain di situ. Akhirnya, disinilah fungsi ulil absar harus dimunculkan ke permukaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, sebagai pertanyaan penutup saya baca dari chat satu lagi ya Pak Ustadz. Baik, silakan. Mungkin untuk semua kedapatan saya coba gabung pertanyaannya Pak Hendar dengan Pak Husairi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah kenapa azab-azab banyak terjadi pada negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Turki, sementara negeri-negeri seperti Rusia, China, Korut tidak dapat azab. Terus pertanyaan berikutnya adalah, nah azab-azab ini kejadian seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain ini, apakah bisa dikategorikan sebagai azab Allah? Demikian pertanyaannya Pak Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya dari lanjutan dari Pak Husairi, saya gabungkan tadi. Terima kasih pencerahannya, kami mohon. Ya, bagus ini. Jadi begini, ini kalau saya jawab yang agak lugu sedikit, maaf menyentuh politik. Aku nggak mau nih politik-politik ini. Bukan nggak mau politik, saya tidak mau kalah daripada politik, harus paham politik. Tapi untuk politik praktis saya nggak siap, karena kondisi nggak siap. Tapi kalau saya paham, harus paham politik. Umat Islam jangan dilibas oleh politik. Paham, itu sepakat semuanya. Cuma kalau saya mohon tidak dibawa ke politik ya. Ini karena ini kajian ini. Begini, kenapa negara Islam yang sering terjadi macam-macam gempa, musibah, banjir, sedangkan negara-negara yang mutlak kafir seperti Soviet kata beliau tadi tidak terjadi? Jawaban begini. Sebenarnya Allah bukan marah dengan kafir yang pasif. Allah tidak marah dengan kafir yang pasif. Yang Allah marah itu kafir ingin menghancurkan keadilan. Kafir ingin menghancurkan kebenaran. Ingin kafir yang membela kezaliman di dalam sebuah negara. Ini yang Allah murkai. Maka di saat sebuah negara yang beragama Islam banyak, di saat umat Islam ingin memunculkan kebenaran, keadilan ke depan, mendapat tantangan dari pemilik hawa nafsu. Dia kafir atau muslim. Begitu dia merongrong program keadilan, program kebaikan, program kebenaran, dirongrong karena mereka hawa nafsu mereka ingin menghancurkan, disitulah Allah marah. Maka kebanyakan terjadi di negara muslim, bukan kepada orang Islam yang membela kebenaran, kepada orang Islam atau muslim yang merongrong keadilan. Itu sebenarnya yang dijadikan oleh Allah SWT. Makanya saya bilang, maaf, tikus yang ada, maaf, tikus itu berbahaya.
Tikus yang ada di rumah Pak Usairi itu diperangkap, dikasih racun. Tapi pernah nggak Pak Usairi tikus yang pasif di hutan belukar di Kalimantan Barat di sana di Banjarmasin bawa racun tikus tabur ke hutan belukar untuk mati tikus? Nggak ada. Karena itu tikus pasif. Tikus pasif kita nggak benci, tapi tikus aktif yang menghancurkan makan kita, diberi, dibuangkin, diganggu, dimakan ini, kitab kita dimakan, buku kita dimakan, komputer digigit. Nah, itu yang aktif. Nah, jadi tikus-tikus dalam negara yang aktif menghancurkan kebenaran, menghancurkan keadilan, berjuang untuk kezaliman dalam negara. Itu yang perlu dihancurkan oleh Allah. Maka terjadilah yang banyak musibah kalau kita lihat di negara Islam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kajian tadabbur pada hari ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari ayat-ayat yang kita tadabburi hari ini. Semoga kita bisa menjadi masuk golongan ulil absor ya Pak Ustadz ya. Iya. Masuk golongan ulil albab supaya bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Baik, untuk menutup acara ini kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin kita, membimbing kita dalam berdoa. Pak Ustadz, kami mohon kesediaan Pak Ustadz juga untuk mendoakan. Memang ini dalam beberapa waktu belakangan ada beberapa rekan kita, ada jamaah kita yang sakit, ada yang apakah karena COVID atau karena sakit yang lain. Mari kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saudara-saudara kita juga yang sedang terkena musibah ya Pak Ustadz ya di Subar. Kita doakan para ulama yang mendahului kita. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz membimbing kita dalam berdoa. Kami persilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah ya Karim. Allahumma ya Allah ya Azim ya Jabbar ya Qahar. Ya Allah ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah ya Falikal habbi wan nawa. Ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa semua jamaah pejuang subuh dan keluarganya ya Allah. Sehatkan kami semuanya ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit apapun, khususnya penyakit COVID-19 ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami yang sedang terpapar dengan penyakit COVID-19 khususnya, ya Allah sembuhkan mereka ya Allah. Kembalikan mereka ke dalam keluarganya. Kepada orang-orang yang sedang sakit biasa, ya Allah sehatkan badannya ya Allah sehingga mereka dekat denganmu setelah sembuh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kepada orang yang sedang tertimpa musibah, baik itu di Jakarta atau di luar Jakarta ya Allah, di mana saja berada. Kalau mereka beriman kepadamu ya Allah, selamatkan imannya ya Allah. Jadikan ya Allah mereka yang telah pergi, Engkau ambil mereka di bawah reruntuhan, di bawah sesuatu ya Allah. Jadikan mereka ya Allah, jadikan mereka ya Allah mati syahid. Amin, ya Allah. Bagi orang yang selama ini Engkau tegur ya Allah, tidak merasakan mereka ditegur, tetap mereka merongrong agamamu ya Allah. Emma Engkau berikan hidayah mereka ya Allah, wa emma Engkau tegur mereka ya Allah. Engkau maha tahu tentang apa yang Engkau lakukan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, negara yang tercinta ini selamatkan ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Orang-orang yang angkuh dan sombong di hadapan kebenaran dan keadilan ya Allah. Berikan mereka hidayahmu atau Engkau tegur mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih. Alasan kami minta Engkau ditegur mereka ya Allah sangat beralasan. Al-Quran kami dapatkan boleh mendoakan orang yang jahat ya Allah, untuk dihancurkan orang yang jahat. Dan boleh juga kita minta hidayah kepada orang jahat yang mendapat hidayahmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih. Semua yang hadir ini ya Allah, semua yang hadir ini ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badan, Amin, ya mudahkan rezekinya, tentukan dalam hidupnya. Jangan jadikan mereka gelisah dengan gara-gara penyakit COVID-19 ini ya Allah.
Jangan jadikan mereka stres, ya Allah. Tidak stres, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk bersabar, untuk terus berusaha, untuk terus menangani persoalan ini sampai tuntas, sampai kembali kepada normal lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rusli Hasbi. Semoga Pak Ustadz selalu sehat, walafiat, dan surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kami tunggu di kegiatan menimba ilmu berikutnya. Saya hanya ingin membacakan satu hadis dari hadis Muslim, bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan ini. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.